Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Eh, Helen baru masuk. Monggo, silakan masuk, Helen. Eh, ini kuliah pertama kita di bulan Ramadan bagi yang Muslim. Ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ananda, Fakita, ya. Siapa lagi yang Muslim selamat menjalankan ibadahnya. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan bersama kita. Juga untuk saudara-saudara yang lain, saudara-saudara sekalian yang lain, mudah-mudahan tetap sehat ya. Kita bersyukur pada Allah, pada Tuhan, karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini di tengah-tengah wabah yang sedang merebak. Ya, kita sama-sama berdoalah supaya kita tetap dijaga kesehatan kita, kemudian pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Ada penelitian yang dipublis, saya baca tadi pagi, prediksi kapan pandemi ini berakhir di tiap negara. Katanya untuk Indonesia itu Juni. Ya, kita berdoa mudah-mudahan data itu benar, data itu valid. Tentu kita juga berharap kalau bisa lebih cepatlah. Ya, oke. Kuliah kita hari ini adalah e-commerce. Ya, kita akan bahas tentang e-commerce. Saya berharap sebenarnya kuliah ini tinggal diskusi aja karena Anda sudah membahasnya lebih dulu di situs blog masing-masing. Ya, oke. Tapi kita coba nanti cocokkan ya. Saya tunggu. Kita bermain dulu ya. Ya. Anda sudah nulis di blognya masing-masing apa itu e-commerce, bagaimana itu e-commerce. Ingat kategori-kategori e-commerce. Ya. Ada yang bisa tulis di chat. Ya. Tulis kategori e-commerce yang Anda sudah kenal. Ya. B2B Haryogi, B2B, C2C, B2C, C2B, oke. Fakita, B2B, B2C, C2A. Woi, ada C2A, oke. Cuman 3 tapi ada yang baru, C2A, sip. Januar, O2O, itu baru juga, O2O. Cynthia, C2C. Maisel, B2C, B2B, C2B, C2C. Oke. Apa lagi? C2C, B2B, O2O, Juan. Oke, sudah ada yang bahas O2O ya. B2B, C2C, B2C, C2B. C2B dan B2C itu beda? Sama? Beda? Oke. Belum semua nulis. Nggak apa-apa. Kita cek. Wah, ini Theodorus. Lengkap. B2B, B2C, C2C, C2B, B2E, C2A, O2O. Ada yang kurang, Theo? Ada yang kurang, Theo? Tunggu, saya lihat ke atas, saya lihat ke atas, saya lihat ke atas. Ada nggak yang bisa sebutin? Satu. Nggak ada belum ada yang menyebutkan. Belum ada yang menyebutkan. Dari yang di atas ini, belum ada yang menyebutkan. Coba, ada yang bisa sebutin nggak? Saya bacain yang ditulis di sini, B2B, B2C, C2B, C2C, ada B2A, ada C2A, ada O2O. Tapi ada yang belum disebut. Satu. Ada yang bisa sebutin? Dari semua yang nyebut di sini, belum ada yang menyebutkan. Ada?
Yesi, ada B2G, ya. B2G, Business to Government. Oke, so kita tes dulu ya. Jangan-jangan cuma dihafal B2B, C2C, B2A, tapi eh, kalau dikasih contoh kira-kira gimana? Ya, so mari kita bermain. Seperti minggu lalu, ya. Buka browsernya, kemudian akses joinmyquiz.com, lalu masukkan angka 312874. Ya, joinmyquiz.com, lalu tulis 312874. Ya, thank you Alvin, sudah diketik. Tinggal diklik itu di komennya Alvin, di chatnya Alvin. Nggak kelihatan Yogi. Di restart lagi Yogi, coba. Kayak minggu lalu kan gitu. Oh, sudah ada yang masuk. Vakita Putri Haryogi, oke. Goto Haryogi udah masuk. Jangan lupa nama usernya adalah ya 51019 sekian sekian underscore nama depan. Jevon, Alvin, Eric, Michelle. Oh. Siapa yang unsave? Yang unsave saya keluarin ya. Ulang, masuk ulang. Yang lupa kasih nama masuk ulang. Melisa, Natasha, Theodorus. Masuk. 12 orang udah. Siapa lagi? Franz. Alvin, Hong. Cynthia Cindy. 16. Empat. Kecuali Yayan, belum masuk Yayan. Di-share ke Yayan linknya coba. Dia bisa join ke Join My Quiz juga. Ya, kalaupun dia nggak bisa masuk di meet-nya kita. 18. Ya, siapa yang belum bisa masuk, saya sudah taruh di WA ya. joinmyquiz.com 312874. 19. Masih 4 orang lagi. Siapa yang belum masuk nih? Yesi, oke. Juan, oke. 20, lagi 3. Siapa yang belum? Juan, Yesi, Cindy, Helen, Willy, Cynthia, Alvin. Pak Kita Ananda sudah, Jevon,
Franz sudah ya? 20. Oh, Fionita nggak ada, berarti 22. 22 lagi 2. Siapa yang satu? Selain Yevian. Farel sudah ada, Farel? Farel nggak ada. Yevian baru masuk. Oh, Farel nggak ada dari tadi rupanya ya. Oke. Yevian, join quiz dulu Yevian. Join my quiz 312874. 1 menit lagi saya start. Oke, Yayan sudah masuk. Alvin masuk lagi. Alvin yang mana yang jadi ini Alvin? Alvin P atau Alvin PT? Jangan 2 ya. Oke, saya start. Siap. Kita mulai. Woi, 2 salah, 3 salah, salah semua. 4 salah, 5 salah, 6, 7, 8, 9, 10 salah semua. Ada 1 benar. Aduh. Waduh, di bawah 50%-an. Juan selesai dengan 1 salah. Pakita selesai dengan 1 salah. Theodorus selesai 1 salah. Helen selesai 1 salah. Selesaikan.
selesai. Cynthia selesaikan, Cynthia. Satu lagi. Nah kan, Cynthia naik posisinya. Alvin, dua lagi Alvin, Willy, Yesi. Yesi, masih ada harapan satu, Yesi. Willy dan Yesi, satu lagi. Selesaikan, tinggal satu. Oke, ini 50% akurasi ya. Oke, enggak apa-apa. Posisi tertinggi sementara adalah Juan, kemudian Theodorus, lalu Fakita. Mantap. Ya. So, kita lihat. Pertanyaan dengan jawaban tertinggi terbaik adalah pertanyaan pertama dan pertanyaan kelima. Apa pertanyaan pertama? Anda menjual barang bekas pada layanan online. Ya. Kemudian pertanyaan kelima adalah Anda memiliki usaha membuat website untuk melayani pelanggan B2C. Oke. So, kita kembali ke sini. Mana nih? Ada masalah dengan kuisnya? Ada yang tidak jelas kira-kira dari pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, mari kita bahas dulu. E-commerce. Apa sih e-commerce itu? Sorry, ini belum saya ganti ya. Harusnya 2019-2020. Maaf. Saya ganti dulu ya kalau gitu ya. Bentar. Dah. Oke. Yang banyak salah di sini. Anda memiliki usaha ya yang menghasilkan produk dan membuka toko online pada situs Bukalapak. Menurut Anda, ini yang salah kenapa kira-kira?
C to C. Paling banyak menjawab C to C. Bisa kasih pendapat? Ya, paling banyak jawaban adalah customer to customer. Kenapa dianggap C to C? Ada yang bisa kasih alasan, yang merasa jawabannya salah? Halo? Yang merasa jawabannya salah, kenapa dijawab C to C? Saya balik ke sini ya, saya mau lihat siapa jawabannya siapa. Balik ke sini dulu, saya mau lihat jawabannya siapa. Ananda. Sorry, yang ini. Yang Q4, question 4. Alvin Hong. Ditulis saja Alvin, kenapa jawabanmu C to C? Pertanyaannya, Anda memiliki usaha menghasilkan produk dan membuka toko online pada situs Bukalapak. Alvin menjawab C to C. Ditulis di chat. Jawabannya apa? Kenapa dijawab C to C? Salah baca. Oh, ada soal yang sama dengan ini, ya. Ada soal yang sama dengan yang C to C itu yang saya punya barang bekas, terus saya mau jual berharap ada orang lain. Oke, nggak apa-apa. So, mari kita bahas dulu. E-commerce. Ya, apa itu e-commerce? E-commerce kalau dilihat dari sisi bahasa, electronic commerce. Electronic commerce artinya perdagangan secara elektronik. Ya, perdagangan secara elektronik. Artinya aktivitas-aktivitas itu berlangsung secara elektronik. Secara elektronik maksudnya apa? Ya, dulu ada iklan TV, ya, TV alat elektronik. Dulu ada iklan radio, radio alat elektronik. Apakah itu masuk e-commerce? Ya, e-commerce disebut e-commerce atau perdagangan secara elektronik karena semua prosesnya, ya, mulai dari promosi, transaksi, sampai delivery, itu semuanya berlangsung dengan bantuan alat elektronik. Nah, teknologi apa yang bisa melayani mulai dari promosi, pilih-pilih, pesan, transaksi bayar, delivery, sampai deliverynya bisa di-tracking. Ya, itu tidak mungkin pakai TV, tidak mungkin pakai radio kayak dulu. Ya kan? Sekarang kita kenal teknologinya ada di, oh tidak ada di sini. Teknologinya ada di kantong kita, ada di penggenggaman kita. Ya, bahkan kita bisa bisa belanja sambil rebahan sekarang kan? Ya, semuanya terjadi di atas smartphone kita. Apakah smartphone-nya yang memungkinkan? Apakah hanya karena smartphone terus kemudian kita bisa belanja secara elektronik? Nah, e-commerce itu sudah dikenal sebelum zaman smartphone. Ya.
Sebelum zaman smartphone, orang sudah kenal e-commerce. Jadi, apa yang mengenablekan e-commerce sebenarnya menurut Anda? Ya, apa yang memungkinkan e-commerce itu terjadi? Semua proses bisnis beralih dari manual ke dari manual ke elektronik. Apa yang memungkinkan itu terjadi? Chatnya sepi nih. Halo, chatnya sepi nih, nggak ada yang ngetik-ngetik. Halo. Teknologi. Teknologi banyak, Franz. Ya. Teknologi apa? Internet. Helen, internet. Franz, internet. Oke. Ya, internet lah yang membawa perubahan. Ya, tadinya orang online orang jualnya di toko, di mall, di pasar, ya. Setelah ada internet, setelah internet itu digunakan oleh semakin banyak orang, dulu awalnya internet itu yang pakai cuma orang kampus, ya, orang pendidikan, di bidang pendidikan, share paper, share nakalah, share hasil penelitian, ya. Lalu kemudian meluas, semua orang bisa memanfaatkannya, kemudian komputer semakin terjangkau harganya, maka semua orang bisa menggunakan internet. Internet itu sekarang bisa dibilang, ya walaupun memang kita masih meringis soal kuota, ya, tapi internet sekarang itu dibilang semakin murah. Kenapa? Zaman saya kenal internet pertama kali, itu kecepatan hanya 54 kbps. Ya, 54 kbps. Dan itu harganya ya kurang lebih lah sama dengan kita keluarkan biaya kuota kita hari ini. Ya, biaya kuota kita hari ini untuk di atas 2 megabit per second. Ya, di atas 2 megabit per second. Dulu 54 atau paling mujur dapat 64 kilobit per second. Ya. Jadi sebenarnya internet itu semakin murah. Cuma konsumsi kita, apa yang kita lewatkan di internet itu juga makin rakus. Ya, termasuk video, audio, ya, aplikasi, semuanya memanfaatkan internet cukup besar. Konsumsi traffic datanya besar banget. Jadi kita tidak melihat seperti ada perbedaan. Tapi ya samalah, di zaman dulu juga kita cuma bisanya segitu, gitu. Ya. Nah, tapi secara biaya sebenarnya itu per kilobitnya udah lebih murah. Nah, itulah yang mendorong kemudian orang berjualan dan berbelanja pindah ke layanan secara elektronik. Ya. Nah, apa keuntungan kita bisa belanja secara elektronik, kita bisa jualan secara elektronik? Dulu kalau kita mau cari perangkat untuk komputer kita, ya, di zaman itu Makassar belum ada toko seperti apa sekarang? MTC. Belum ada toko seperti Computer City. Belum ada. Jadi kalau kita butuh beli RAM, beli hard disk, video card, itu mesti ke Surabaya atau ke Jakarta. Entah pergi sendiri, entah titip orang nanti dikirimin, atau cari iklan kemudian kita telepon. Itu dulu, ya. Dulu ada namanya Glodok. Ya, di Jakarta tuh ada pertokoan Glodok. Di situ semua dulu pusat elektronik. Orang cari elektronik pasti ke situ. Orang cari alat komputer pasti di situ. Sekarang lihat, Glodoknya sepi, tutup. Banyak toko yang tutup. Kenapa? Karena kita bisa belanja sekarang dari rumah. Ya, mau cari alat atau komponen atau peripheral apapun untuk komputer kita itu ada di HP. Ya kan?
sudah lebih gampang bagi kita. Kemudian, bagi si pebisnis, bagi si penjual juga, ya kira-kira gambarannya gini. Kalau misalnya Anda jualan, ya, Anda jualan satu produk misalnya, buka toko di rumah, ya, katakanlah tokomu itu di Jalan Cendrawasih, ya, dekat kampus misalnya. Maka orang yang melihat produkmu, orang yang melihat tokomu, itu ya hanya orang yang kebetulan lewat di Jalan Cendrawasih. Ya kan? Kalau mau orang lebih banyak yang datang, maka kalian harus beriklan. Ya, beriklan, kasih tahu bahwa toko saya ada di Jalan Cendrawasih. Ya kan? Supaya orang yang nyari, oh ya, saya butuh ini, kebetulan tokonya ada di Jalan Cendrawasih. Mau nggak mau dia akan datang ke situ. Atau alternatif lain, kita gabung ke sebuah tempat yang ramai dikunjungi orang. Ya kan? Kalau ada pameran, kita nongol di situ. Ramai dikunjungi orang, orang akan lihat kita. Sehingga peluang kita lebih besar daripada kita sekedar jualan di toko di Jalan Cendrawasih. Ya kan? Nah, kemudian tren itu bergeser. Menjadilah mall. Ya, pebisnis-pebisnis berpikir, kalau semua pedagang dikumpulin di satu tempat, maka orang yang datang akan lebih banyak, semua mendapat peluang lebih besar untuk dilihat, dikunjungi, dan dibeli. Itu mall. Peluangnya berapa? Peluangnya seberapa besar? Paling tidak, itu jauh lebih besar daripada kita nongkrong di depan toko di Jalan Cendrawasih. Kalau di mall, satu kota datang ke mall itu, keliling, mungkin peluang toko kita dilihat itu jauh lebih besar. Ya, kalau tadi hanya pasang toko di Jalan Cendrawasih, maka yang melihat hanya yang di Jalan Cendrawasih. Ketika kita hadir di keramaian, maka yang melihat akan lebih banyak lagi. Kalau kita pasang toko kita di mall, maka yang melihat ya satu kota pengunjung mall itu. Ya kan? Tapi, kalau kita pasang toko kita di internet, maka pengunjung kita dari mana? Kira-kira. Pengunjung kita dari mana? Kira-kira pengunjung kita dari mana? Kalau toko kita pasang di internet. Dari berbagai daerah, kata Helen. Dari berbagai daerah. Betul? Berbagai daerah. Daerah mana, Helen? Dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Betul, Michelle. Ya, calon pembeli kita itu bukan cuma di Cendrawasih, bukan cuma pengunjung mall, bukan cuma warga kota Makassar, bukan cuma penduduk Indonesia, tapi sedunia akan melihat toko kita. Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa? Ayo, kenapa bisa? Kenapa bisa dilihat sedunia toko kita nih? Bisa kasih jawaban? Dilihat dari hashtag produk. Loh, bukan. Simple sebenarnya jawabannya. Oh, ini nanya lagi. Balik lagi dia. Saya naruh toko saya di internet. Ya, di internet. Nah, kok setelah ditaruh di internet malah pengunjung kita peluangnya itu dari sedunia? Kira-kira kok bisa gitu? Ya. Januar, karena kita taruh barangnya di internet. Iya, yang saya tanya, kok bisa? Karena ada marketplace, karena semua cari barang. Nah, Hari Yogi, karena internet merupakan dunia yang tak berujung. Oh, lebih enak lagi.
Karena internet itu luas, kata Juan. Lebih pasti lagi, lebih pasti lagi. Ayo. Wah, itu kan kuliah kita yang pertama. Internet adalah, gitu kan? Ya, internet adalah jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang meliputi seluruh dunia. Gitu kan? Ya, jawabannya balik lagi ke konsep itu. Ya, kenapa kalau saya taruh toko saya di internet terus sedunia bisa lihat? Iya, karena kita ada di jaringan yang meliputi seluruh dunia. Oke? Nah, ada banyak bentuk, nanti kita jelasin satu-satu. Kemudian ada istilah e-business. Ada e-commerce, ada e-business. E-business ini, kalau e-commerce itu hanya proses perdagangannya. Ya, hanya proses perdagangannya. Jadi, mulai dari memasarkan barang, sampai kemudian di transaksi, delivery. Nah, tapi kalau e-business, termasuk dengan pendukungnya, itu semuanya di internet kan, semuanya di online kan, di elektronik kan. Ya, sekarang sudah begitu. Kita, kalau dulu kita belanja online, mesti transfer, apalagi namanya, transfer. Artinya kita mungkin masih bawa duit ke bank, nanti di bank kita pakai nota transfer sampai ke tempat tujuan. Gitu. Sekarang nggak lagi, semuanya elektronik. Ya, transformasi proses utama dari sebuah bisnis atau usaha ke pemanfaatan teknologi internet. Jadi, e-commerce itu ya ada bisnis to bisnisnya, ada bisnis to consumernya, karena semua aktivitasnya akhirnya jadi elektronik. Ya, kalau e-commerce itu ini saja, bisnis to consumer, konsep awal ya, konsep awal. Nah, tapi karena bukan cuma layanan penjualan saja yang diinternetkan, yang dielektronikkan, tapi juga layanan supply-nya, delivery-nya, pembayarannya, sampai ke gaji karyawannya. Itu dielektronikkan, maka menjadi business to business electronic commerce. Dan keseluruhannya, kalau ini jadi satu, inilah yang disebut dengan business process. Ya, e-business. Oke? Ini data aja, saya tadi malam lupa memeriksa ya. Sebenarnya saya sudah punya datanya, tapi lupa saya ganti nih. 2017 sudah ada data 2019. Seingat saya pernah tunjukkan ke kalian beberapa minggu lalu ya. Oke. Ini adalah data per 2017, itu transaksi e-commerce, ya, mana transaksinya ini, total value, ya, ini Indonesia ya, Indonesia loh ya, 5,6 miliar nilai transaksi di internet, nilai transaksi e-commerce, ya, 24 juta orang bertransaksi. Wis, penduduk Indonesia berapa? Enggak, ada yang transaksinya berulang kan? Gitu? Satu hari 3 kali belanja. Nah, itu terhitung di sini. Ya. E-commerce penetration artinya berapa persen warga atau penduduk Indonesia yang telah menggunakan e-commerce. Memang masih kecil. 9% dari total population. Ingat, total population itu ada anak-anak, ada orang tua. Orang tua artinya usia tidak produktif, ya kan? Jadi range-nya lebar. Nah, 9% penetrasi. Ya, nilai transaksinya adalah 5,6 miliar dan keuntungan
rata-rata per tahun dari e-commerce di Indonesia itu adalah 228 US dollar keuntungan per tahun. Berarti 2,5 jutaan lah setahun, ya, per user. Per user. Artinya kalau dipukul rata gitu. Ada yang untungnya dikit, ada yang untungnya gede, gitu kan. Tapi kalau dipukul rata ya dapatnya 228 US dollar per tahun per user. Ini di tahun 2017. Sorry, nanti saya update. Ini yang saya share ke kamu nanti adalah yang sudah update ya, yang datanya tahun terakhir. Oke. Nah, secara global ya, secara global itu 1,6 miliar manusia belanja di e-commerce. Penetrasi udah 22%. Artinya kalau 6% di Indonesia banding 22%, artinya di Indonesia itu masih sedikit tertinggal lah aktivitas e-commerce-nya, ya. Nilai transaksinya 1,9 triliun. 1,9 triliun US dollar. Dan keuntungan 1.100 US per user per tahun. Ya, ini angkanya terus meningkat dan menjanjikan. Artinya memang trennya udah geser ke sana. Ya. Yang tadinya jualan di toko, masuk ke mall, sekarang masuk ke internet. Faktanya, yang di mall sekarang pada tutup. Ya. Ini pertumbuhan Indonesia. Tapi sekali lagi maaf, 2017 ya. Ini angka pertumbuhan ya dari sekian negara sampai di tahun 2017 itu Indonesia menempati urutan tertinggi dari sekian negara ini, ya, dengan pertumbuhan 155%. Ya, 155%. 2 kali lipat itu, kalau 100% berarti 2 kali lipat di 2017. Berarti kalau dia tiap tahun nambah 2 kali lipat, ya, berapa di 2020? Oke? Nah, kalau kita mau terjun ke e-commerce, kita mau terjunnya di mana? Kita mau sedia apa? Ya, kita mau jualan apa? Kita mau dapat keuntungan dari mana? Siapa target kita? Itu yang dipikirin. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana mempertimbangkannya? Kita lihat, kita masuk di kategori mana. Ya, produk kita, layanan kita, itu kita masukkan di kategori yang mana? Ada 6 di sini, ada 7 sebenarnya, tapi ini saya satukan karena mirip, serupa. Ya. Dulu, zaman pertamanya ada e-commerce, itu hanya ada B2C. Ya. Kemudian ada B2C berarti hanya jualan. Ya, hanya jualan. Saya pebisnis, saya jual ke konsumen. Ya, produk saya, layanan saya, jasa saya jual kepada konsumen dulu awalnya. Tapi kemudian muncul kebutuhan bahwa saya butuh supply, saya butuh jasa kurir, saya butuh jasa transaksi, maka muncullah kerjasama antara pengusaha. Itu kemudian disebut business to business, B2B. Ini awal dari internet. Lalu muncul customer to customer. Ya, customer to customer, saya nggak punya usaha, tapi saya mau menjual. Ya, itu. Nah, kemudian business to government. Lalu online, ini baru banget nih. Ya, online to offline, ini trennya sekarang. Kemudian business atau consumer to administration, B2A, C2A. Kita lihat satu-satu. Business to consumer, ini standar, ya, menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen, ya. Kalian punya produk misalnya
ayam goreng. Lagi populer tuh ayam geprek. Hah? Ayam geprek. Bikin aplikasinya, bikin websitenya, orang mau cari ayam geprek, buka websitemu, pilih menumu, order, transfer, kamu kirim. Selesai. Ya kan? Itu bisnis to consumer. Anda sebagai pebisnisnya dan pembelimu sebagai konsumernya. Menjual langsung kepada konsumer. Ya, itu. Jadi konsumer itu masuk ke situs belanja, situs produk. Jadi biasanya ini satu produk aja, ya. Contoh misalnya cari HP Samsung, masuklah ke situsnya Samsung. Ya, cari sepatu Adidas, masuklah ke situsnya Adidas. Mereka jualan di sana. Ya, cari TV merek Sharp, masuklah ke situsnya Sharp. Ada produk mereka di sana. Cari printer HP, masuk ke situsnya HP, maka ada produk mereka di sana dijual. Itu business to consumer. Business to consumer. Pedagang kepada pengguna. Oke? Atau ada yang pernah belanja di sini? Bineka. Bineka.com itu semua peralatan komputer ada di situ. Ya, ini masuk kategori business to consumer. Nanti kita lihat bedanya apa ya dengan business to business. Oke? Ada yang mau tanya dulu tentang business to consumer? Saya tidak sebut contohnya banyak karena memang banyak banget. Ya, kalau saya sebut terlalu banyak contoh nanti brandnya semua harus saya sebut brand gitu kan? Saya harus sebut merek semua. Ya, ada yang punya aplikasi PhD di HP-nya. Tahu PhD? Nah, tahu PhD? Yang tahu tulis di chat coba. Ya, Juan. Langganan ya Juan ya. Ya, PhD, Pizza Hut Delivery, Haryogi. Ada yang punya aplikasinya? Nah, itu salah satu bentuk business to consumer. Ya, business to consumer. Jadi pengelola bisnis dalam hal ini Pizza Hut melayani pelanggannya secara online melalui layanan PhD-nya. Ya, Pizza Hut Delivery. Wah, ternyata semuanya tahu Pizza Hut ya kalau PhD ya. Saya kalau dengar kata PhD, yang pertama saya pikir adalah kuliah program doktor. Oke, itu contoh untuk business to konsumen. Business to consumer. Jadi, tadi pertanyaan saya satu apa? Kalau Anda punya produk, lalu Anda buka website, ya, kalau Anda punya produk, lalu Anda buka website dan menjual barang di sana, maka dia masuk kategori B2C. Jelas? Ada yang mau tanya? Yang tadi jawab salah ada? Ada. Yang jawab salah ada. Oke? Kita lanjut dengan B2B. B2B, business to business. Pengusaha dengan pengusaha. Wah, ini banyak contohnya nih. Ya. Yang tadi saya katakan awal e-commerce muncul itu adalah jualan aja. Pengusaha jualan produk kepada konsumen. Tapi ternyata produknya ini butuh dukungan. Ya, dukungannya apa? Bahan baku, supply. Apalagi? Pengiriman, logistik, kurir. Ya, apalagi? Transaksi.
pembayaran. Wis, kalau kita bikin situs e-commerce, eh, paling mungkin kita cuma bisa transfer bank, ya dulu. Karena kalau kita mau buka layanan yang bisa terima pembayaran elektronik kayak kartu kredit dulu, kayak pakai kartu kredit, itu prosesnya panjang. Kita mesti registrasi situs kita ke penyelenggara kartu kredit satu-satu. Jadi kalau misalnya Visa ya kita lapornya ke bank yang nangani Visa. Kalau Mastercard kita lapornya ke bank yang Mastercard. Lalu kemudian mereka ngasih izin apa tidak ya tergantung kebijakan mereka setelah mereview kita punya situs gitu. Ya, tapi sekarang tidak. Kenapa? Ada layanan pihak ketiga ya yang menyediakan jasa, sehingga kalau kita mau buka situs e-commerce, kamu mau jualan online, terus mau terima pembayaran elektronik, itu nggak usah lagi daftar, nggak usah lagi menyurat atau ada proses macam-macam. Cari saja layanan salah satu di sini. Mitrans, PayPal, OVO, GoPay. Itu sudah siap pakai semua tuh. Nah, mereka sudah menyediakan layanan yang siap untuk melayani kita pebisnis. Jadi mereka itu pebisnis, menyediakan layanan financial transaction, electronic payment gateway, untuk kita gunakan. Jadi mereka yang urusannya dengan pihak perbankan dan sebagainya. Perizinan, verifikasi, security, dan lainnya itu urusan mereka. Kita tinggal lewat mereka jasanya. Nah, terjadilah business to business. Oke? Nah, lihat. Saya taruh Tokopedia di sini sebagai layanan business to business. Apa bedanya dengan Bineka tadi di sini? Ada yang bisa kasih alasan? Di sini saya sebut Bineka itu masuk business to consumer. Tapi Tokopedia, Shopee, Blibli, apalagi Lazada, itu adalah business to business. Ada yang bisa kasih penjelasan? Apa bedanya yang saya sebut tadi dengan Bineka? Ayo, tulis. Kira-kira bedanya apa? Bineka menjual barang ke konsumen. Cindy pernah belanja di Bineka, Cindy? Tidak, oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Thank you, Cindy. Ada lagi? Apa bedanya kira-kira? Yang pernah belanja di Bineka? Atau enggak buka situsnya sekarang deh dan lihat. Ya. Hah, baru dengar? Ya udah buka Helen bineka.com. Wis ini kayak iklan aja nih. Bineka.com itu populer loh. Itu cukup lama, itu e-commerce yang berdiri cukup lama tuh. Kalau kalian buka bineka.com, terus buka Tokopedia atau Lazada atau Shopee, bandingkan. Kira-kira bedanya apa? Oke, kayaknya belum akrab, padahal itu udah lama banget. Ya. Nah, kalau kita belanja di Bineka, ya, kalau kita belanjanya di Bineka, maka tunggu ada yang nulis, Bineka barang dari pabrik perusahaan langsung ke konsumen. Ya, Tokopedia dari perusahaan ke toko-toko personal atau retail. Nah, saya bantu jelasin. Gini,
Kalau kita belanja di Bineka, masuk ke situsnya Bineka, yang kita lihat hanya produk. Banyak kategori produk. Ya, ya. Yang kita mau beli tinggal kita pilih. Tapi entah Bineka itu memang produknya dia atau produknya orang lain yang dia jualkan, kita tuh nggak tahu siapa yang jual. Ya, kita tuh nggak tahu siapa yang jual. Artinya gini, saya membayangkan sederhananya, saya Bineka, ada yang mau jual laptop sini. Entah itu saya beli dulu laptopnya, atau dia titip sama saya, terus saya tawarin ke calon pembeli. Ya kan? Jadi transaksi saya dengan calon pembeli itu langsung dengan saya. Urusannya saya dengan di belakang saya, bukan urusannya pembeli. Maka saya melayani business to consumer, murni. Urusan saya business to business dengan yang pemilik barang, itu lain ceritanya. Ya, tapi urusan barang saya jual ke consumer, itu murni business to consumer. Oke? Bedanya dengan Tokopedia apa? Tokopedia, Shopee, ya, ini namanya marketplace. Jadi sama dengan mall, pasar. Bagaimana kalau di pasar, di mall? Ada penjual baju berderet. Ya kan? Kalau di mall mungkin diatur ya, penjual baju yang sama ndak akan ngumpul. Ya kan? Tokonya Adidas sama Nike itu ndak pernah bersebelahan. Gitu? Tapi kalau di pasar, penjual kain atau penjual baju seragam sekolah itu berderet, bersebelahan. Kita boleh milih mau beli di penjual yang mana. Tergantung mereka ngasih benefitnya apa. Benefit paling sederhana, harganya lebih murah apa enggak. Ada bonusnya enggak, free ongkir enggak. Gitu kan? Ya. Jadi, kalau kita belanja di Tokopedia, kita nyari barang itu sekalian nyari toko di pedagang yang mana mau kita beli. Artinya, yang disediakan oleh Tokopedia itu sebenarnya bukan kita. Yang disediakan oleh Tokopedia itu layanan kepada penjual. Layanan kepada pebisnis. Penjual bisnis dengan Tokopedia numpang jualan di situs Tokopedia. Oke, Tokopedia membuka websitenya atau aplikasinya untuk konsumen yang ingin memilih-milih toko. Kalau di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di Blibli, itu selain kita pilih barang, kita juga pilih toko. Ya kan? Saya kalau cari misalnya barang di Tokopedia, yang pertama saya cari barangnya dulu. Habis itu saya filter. Penjualnya ada di Makassar enggak? Kenapa? Kalau di Makassar kan ongkirnya murah. Nah, hanya 12.000. Kalau di luar berarti kena ongkir 40.000. Nah, habis itu kalau di Makassar ternyata banyak. Saya milih lagi mana toko yang paling menguntungkan. Ya, mana toko yang review positifnya lebih banyak, mana toko yang bintangnya lebih banyak. Jadi, layanan sebenarnya yang disediakan oleh oleh marketplace itu adalah business to business. Mereka menyediakan jasa kepada pebisnis lain numpang jualan di tempat mereka. Itulah jasa mereka, itulah layanan mereka, itulah yang mereka jual. Yang mereka jual itu adalah layanan supaya pebisnis lain bisa jualan di tempat dia. Maka masuk mereka kategori business to business. Kita sebut mereka marketplaces. Pasar itu pasar. Ya, ramai pedagangnya, ramai pembelinya. Ya kan? Untungnya pasar apa? Harga stabil. Ya. Jadi banting-bantingan harga, tapi kalau naik serentak. Kan? Nah, kita mesti teliti lihat mana yang harganya paling bawah. Kan? Paling dekat dengan kita supaya ongkirnya
bisa lebih murah. Oke, ini contoh bisnis to bisnis. Midtrans itu adalah layanan payment gateway. Jadi ketika kita buka akun di Midtrans untuk jasa, misalnya kita punya toko online, mau jualan, terus mau supaya bisa melayani kartu kredit, bisa melayani GoPay, fintech yang lain, GoPay, OVO, dan sebagainya, cukup daftar di layanan ini. Maka kita dapat semua layanan payment otomatis, payment elektronik. Ya, itu. PayPal, ini PayPal juga dulu orang nggak kepikiran, kok ada jasa kayak gitu. Jasanya apa? Hanya mengingat nomor kartu kredit. Simpel kan? Ada orang yang kalau mau belanja cepat, dia nggak mau lagi keluarin kartunya, kasih masuk nomornya, kasih masuk kodenya, dan sebagainya. Maka dia serahkan kepada jasa pengingat kartu kredit. Apa itu? PayPal. Dia daftar kartu kreditnya di sana, lalu kemudian ketika dia mau membayar, dia arahkan ke PayPal. Ambil kartu kreditku di sana. Dan sampai sekarang masih bertahan PayPal ini. Ya, yang bikin PayPal ini 9 orang. Kemudian setelah PayPal-nya besar, mereka berpisah, 9-9-nya jadi pebisnis lagi. Ya, 9-9-nya jadi pebisnis lagi, punya produk layanan jadi orang besar malah. Kalau kamu ingat tahu nama Elon Musk, ya, Elon Musk, SpaceX, Tesla. Oh, itu mereka, Elon Musk itu salah satu adalah pendiri PayPal. Bersembilan dulu mereka disebut PayPal Mafia. Sampai sekarang layanan itu masih ada, hanya mengingat kartu kredit. Oke? Busy ini Indonesia ya. Ini layanan logistik Indonesia. Traveloka. Traveloka tuh layanan dia bukan utamanya ke konsumen, tapi utamanya ke penerbangan, hotel, ya kan? Yang dia layani sebenarnya penerbangan, hotel. Dia layani apa? Bantu jual. Maka Traveloka masuk bisnis to bisnis, masuk bisnis to consumer juga. Oke? OVO. Ya. Layanan transaksi pembayaran elektronik. Banyak, masih banyak. Ya, ini yang disediakan antara lain ya dalam bisnis to bisnis. Material, bahan baku, raw material itu bahan baku. Ini statistik, analisis penjualan, supply chain, rantai supply. Bedanya raw material sama rantai supply itu gini. Contoh, saya ini pedagang, ya, pedagang yang mensuplai restoran. Tapi saya pedagang ayam yang mensuplai restoran. Restoran itu nggak boleh tutup atau nggak boleh tidak jualan gara-gara ayamnya nggak cukup. Maka saya harus menjamin supaya ayam itu cukup masuk ke restoran. Apa yang saya lakukan? Saya sudah menyiapkan sekian banyak peternak yang akan mensuplai saya ayam. Jadi restoran yang butuh ayam banyak, saya jamin. Ya, saya jamin dia akan selalu punya stok ayam. Maka saya adalah bisnis yang menyediakan rantai supply. Ya, saya bukan peternak ayamnya. Saya hanya ngumpulin peternak ayam, ya, dan saya melayani bisnis restoran. Itu bisnis to bisnis di rantai supply. Subkomponen. Jadi ada barang besar, dia butuh komponen yang siap pakai, tinggal colok, maka ada produsennya. Itu bisnis to bisnis. Transaction itu ya ini, PayPal, Midtrans, OVO, dan sebagainya. Market Tokopedia, Shopee, Lazada. Dan bisnis artinya di back end ya, tidak berhubungan langsung dengan customer. Marketing, pemasaran itu bisnis to bisnis. Apa? Ada Facebook marketing. Ya, Google juga sedia marketing. Ya, kita bisa beriklan di Google, bisa beriklan di Facebook, dan itu layanan bisnis to bisnisnya mereka.
Kalau ada pertanyaan silakan ditaruh di chat ya, nanti kita bahas. Lanjut, C2C, customer to customer. Ketika Anda punya barang yang mau dijual, siapa tahu ada yang butuh, ya, maka taruh di layanan C2C ini. Consumer to consumer. Apa bedanya dengan pedagang yang naruh di Bukalapak? Pedagang yang naruh di Tokopedia. Tokopedia itu bisa perorangan juga, tapi ketika Anda ingin menjual di Tokopedia, Anda juga harus namanya buka toko. Ya berarti ketika Anda buka toko, Anda jadi pebisnis, kan gitu. Tapi di OLX misalnya, sorry saya sebut merek apa boleh buat ya, karena memang harus ngasih contoh. Ya, di OLX misalnya, kita jualan tuh udah harus buka toko. Kan? Ya, ada yang mau jual mobil. Ya, iklankan di OLX. Ini pengganti dulu di koran namanya iklan baris. Ya, sekarang elektronik udah. Jual HP bekas. Saya pernah beli memori apalagi namanya video card bekas di OLX. Ya, harga video card itu kalau barunya itu sekitar 500-an, 600-an. Ketika beli bekasnya hanya berapa? 100 lebih. Ya, murah. Nah, saya beli bukan kepada pedagang. Saya beli kepada konsumen yang pernah menggunakan itu, dia menawarkan dan saya membelinya. Lewat OLX. Sama eBay. eBay ini internasional. Ya, eBay itu dia modelnya seperti lelang. Jadi ketika kamu punya barang, mau ditawarkan, kemudian buka harga berapa. Nanti penawar tertinggi yang jadi pemenang itu yang deal untuk membeli. Ya, eBay. Apa yang dijual eBay macam-macam. Kalau kalian nonton Transformer, ya, Transformer yang satu, yang pertama. Apa yang jadi persoalan di sana? Kacamata yang dijual di eBay. Kan gitu ya. Kacamata udah pecah lagi. Dijual di eBay. Itu cerita di Transformer. Tapi faktanya memang banyak barang-barang aneh yang dijual di eBay itu. Oke? Itu consumer to consumer. Jadi kita sebagai pengguna menjual kepada pengguna yang lain. Tapi ketika produk kita banyak, kemudian ingin continue, kita buka toko, kita buka bisnis gitu, supaya terjamin. Nah, tapi kalau cuma barang satu biji, motor bekas, mobil bekas, TV bekas, monitor bekas, nah itu nggak usah jadi pebisnis lah, jual lewat layanan consumer to consumer. Oke? Udah bisa dibedakan ya antara consumer to consumer sama business to consumer. Lalu, ini tidak ada yang sebut di pertanyaan saya pertama tadi. Business to government. Pebisnis, pengusaha, pedagang kepada pemerintah. Sekarang elektronik udah semua. Anda masuk ke situs LKPP Go ID. Ini milik pemerintah. Ya. Business to government. Orang tidak lagi lewat apa istilahnya? Nepotisme. Ya. Saya pejabat, terus ada keluarga saya pengusaha. Ketika ada pengadaan, saya tinggal kontak keluarga saya. Itu berarti nepotisme. Ya. Mau keluarga, mau bukan, lewat transaksi elektronik. Lewat proses pengadaan secara elektronik. Persaingannya anti monopoli, transparansinya kelihatan, mudah-mudahan ya, masih tanda petik sih sebenarnya itu. Ya. Maka kita sebut itu business to government. Pengusaha kepada pemerintah. Oke, ini sama dengan bisnis to bisnis, tapi layanan yang diberikan itu kepada pemerintah. Ya, pemerintah kan tiap tahun ada kebutuhan, paling tidak alat kantor, ya kan?
apalagi namanya, fasilitas transport, sampai ke pelatihan, konsultasi manajemen, itu ada mekanismenya semua untuk pengadaan. Nah, pengadaan itu melalui mekanisme business to government. Online, nah ini yang baru nih, online to offline. Apa misalnya? Kalau saya jualan, apa lagi, software, ya, maka software saya udah digital, dijual online, pembeli mendapatkan versi digital online. Kalau saya jual ayam geprek, ya, memang ayam gepreknya fisik. Saya jual online, ya, maka pembeli menerima ayam geprek secara online, enggak secara online, tapi prosesnya mekanisme secara online. Tapi bayangkan begini, saya mau ke Bali, pesan kamar hotel. Apakah kamar hotel itu bisa saya dapatkan secara online? Nggak bisa, mau nggak mau harus ada di tempat. Saya mau berpindah dari rumah ke mall misalnya, sekarang nggak bisa ke mall ya. Ya, saya butuh transportasi. Apakah transportasi itu bisa dilayani secara online? Nggak bisa. Saya harus naik motornya, saya harus naik mobilnya. Saya harus secara fisik di hotelnya. Itu aktivitas offline. Tapi sekarang bisa dilayani secara online. Maka muncullah konsep online to offline, O to O. Ya. Layanan online to offline. Oke. Jadi kita transaksinya online, tapi nanti jasanya kita harus mau tidak mau nggak ada pilihan, memang harus offline. Yang tadi saya sebut, transportasi online, Gojek, Grab. Ya. Airbnb, tahu Airbnb? Pesan kamar hotel Airbnb. Ya, traveling. Yang mau nggak mau traveling ya kita harus secara fisik ada di lokasi kan. Offline mutlak gitu. Tapi kita bisa dilayani secara online. Jadi layanan online untuk aktivitas offline. Ya, sekarang lagi ngetren nih work from home, jangan kemana-mana, stay at home. Maka toko-toko seperti Alfamidi, Alfamart, Indomart, ya, supermarket itu buka layanan. Anda tinggal klik kami antar, gitu ya. Nah, itu contoh bentuk online to offline. Oke? O to O. Wah, ada satu pertanyaan tadi kan itu, ya. Gojek adalah, ya. Ingat ya, ntar kita tanya lagi. Nah, B2A dan C2A, business to administration, consumer to administration. Nggak ada barang yang dijual. Ini jual jasa. Ya, nggak ada barang yang dijual. Saya tidak mau repot dengan urusan bayar tagihan. Saya kasih ke jasa yang mau ngurusi itu. Ya kan? Yang penting dananya ready, saya simpan di situ, bayar, udah. Ya kan? Apa? Misalnya, BCA Mobile, BRI Mobile, Bank Anu Mobile, Bank ini Mobile, gitu ya, banyak ya. Itu contoh bentuk business to administration atau consumer to administration. Ya, layanan administrasi online. Termasuk BPJS Kesehatan, ada app-nya sekarang. Asuransi, macam-macam asuransi, kebetulan saya dapat logonya satu merek ini, banyak merek yang lain. Ya, melayani konsumer di sisi administratif. Dia nggak jual barang, dia hanya menjual jasa. Pajak, ya, ada kantor urusan pajak juga ada layanan online-nya. Konsultan pajak ada layanan online-nya. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk business to
administration. Oke? Itu kategori-kategori e-commerce. Ada yang harus kita paham juga selain e-commerce. Kenapa? Kita kan mau cita-citanya mau jualan online gitu ya. Apakah cukup dengan sedia produk dan lainnya? Tidak. Ada yang disebut dengan e-commerce business process. Ada bisnis prosesnya. Sejumlah aktivitas dan transaksi yang logis, saling berkaitan, berurutan, sistematis, yang melibatkan supply, operasi, dan customer management. Harus. Jadi kita jangan serta-merta bilang, saya punya produk, saya mau jual online. Ya, kita harus pikirkan banyak aspek. Antaranya 3 ini. Ya. Ingat, pembeli kita itu sedunia. Ya. Di awal-awal zamannya e-commerce ada cerita ya, saya dapatnya juga dari orang yang presentasi. Dia cerita gini, ada perusahaan rotan, ada pengusaha kecil produksi rotan. Ya. Sementara rotan di Indonesia peminatnya menurun. Jadi ada yang sarankan, coba jualannya online. Ya. Jadi si pengusaha ini produknya mebel rotan. Dulu sih laku, ya, tapi makin ke belakang untuk konsumen di dalam negeri sendiri itu udah makin berkurang. Nah, dianjurkan untuk jualan online, jual melalui e-commerce. Diikuti. Ya, diikuti. Jadi dia buka situs, promosi, dan ada pembeli. Tapi apa yang terjadi? Pembelinya dari luar negeri. Luar negeri pasti ongkirnya mahal. Kemudian pembeli ini mau jual kembali. Maka dia pesan, tolong saya dikirimkan 2 kontainer. Tahu berapa isinya 2 kontainer? Kagetlah si pengusaha. Yo, ternyata bukan tempat saya. Bukan itu problemnya. Problemnya dia tidak menyiapkan manajemennya untuk menuju ke era e-commerce. Kenapa? Supply-nya tidak siap. Ya kan? Selama ini dia jual dalam negeri, ya paling 1 unit. Tadinya 1 unit 1 hari, tinggal 1 unit 1 minggu. Gitu kan? Nah, begitu jualan online, ternyata pesanannya 2 kontainer. Was. Ya, itu ketidaksiapan dari sisi bisnis proses. Hanya berpikir jual, tapi tidak memikirkan konsep tidak memikirkan dukungannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kita gambarkan e-commerce itu, e-bisnis itu seperti sebuah gunung es. Bagaimana gunung es? Gunung es itu yang kelihatan di atas itu hanya sebagian kecil. Ya. Wah, ini puasa-puasa enak nih cerita gini. Ada sirup, ya, dikasih ada air, kasih sirup, kasih susu, kasih turun es batu. Ya, sabar ya Ananda ya, masih setengah hari lagi Ananda. Ya, kasih turun es batu. Nah, lihat seberapa besar es batu yang kelihatan di permukaan larutan sirup dan susu. Atau jangan sirup, jangan kasih susu supaya bening ya. Sirup doang, sirup, air, es batu. Lihat, bagian yang kelihatan di permukaan itu hanya sebagian kecil, tapi supportnya di bawah itu jauh lebih besar. Nah, seperti itu gunung es. Artinya apa? Yang kita lihat seperti mudah gitu e-commerce. Ya bukan juga sulit-sulit amat sebenarnya. Tapi jangan digampangkan. Karena kita butuh dukungan. Ya, kalau misalnya dukungan ini pecah atau rapuh atau hilang, maka ini akan turun menyesuaikan. Jadi porsinya selalu kira-kira seperti ini. Kalau di sini hilang sebagian, ini akan turun. Itulah digambarkan sebagai gunung es. Apa yang ada di atas? Web-based marketing. Wah, apakah tinggal bikin web saja selesai? Saya jualan online. Ya,
Web-based sales transaction, apakah melayani transfer, melayani pembayaran elektronik? Selesai, saya sudah jualan online. Ya, web-based customer service, apakah dengan kirim email, chat dengan pembeli, ya, review pembeli, selesai urusan, saya sudah jualan online. Apa cuman itu? Itu yang kelihatan di permukaan. Tapi di bawahnya, yang tadi saya cerita contoh pengusaha rotan, bagaimana produk desain? Bagaimana inventory control? Bagaimana stok? Bagaimana gudang? Ya, bagaimana recruitment? Bagaimana order fulfillment? Bagaimana pemenuhan order? Bagaimana perencanaan dan bagaimana financial? Ya, ini adalah satu bisnis. Ini semua aspek bisnis yang penting untuk sebuah perusahaan itu bisa berjalan. Kalau ini tidak ada, ini tenggelam. Oke? So, e-commerce jangan kita cuma lihat di permukaan. Saya bisa bikin web, saya punya produk, saya bisa kontak customer. Selesai. Enggak. Kita harus siap dengan base-nya di bawah. Ya? Kalau kamu cari-cari video bagaimana Amazon melayani pelanggan, apa yang kamu temukan? Lihat, di sana udah pakai robot. Gudang-gudangnya pakai ratusan robot. Robotnya kayak mobil-mobilan kecil, ngangkut-ngangkut box. Itu apa? Itu bagian dari inventory control. Bagian dari order fulfillment. Ya, pengiriman barang itu sudah pakai ban berjalan. Ya, yang kita lihat hanya website di depan. Di belakang mereka itu rumit. Bukan nakut-nakutin. Kalau Anda mau bisnis e-commerce, silahkan. Tapi jangan semata-mata jualan. Siapkan back end-nya istilahnya. Oke? Wah, sepi, tidak ada pertanyaan nih. Ini adalah klasifikasi bisnis model, tapi ini agak basi ya, udah lama. Dulu itu hanya e-shop, hanya jualan saja, ya, hanya jualan saja. Inovasinya rendah, fungsinya cuma satu, cuma jualan. Jadi trennya e-commerce itu sekarang inovasinya makin tinggi dan fungsinya makin terintegrasi, makin banyak fungsi yang lain yang terkait. Nah, makin kompleks, maka dia levelnya juga beda. Di sini udah cerita value chain, marketplace tadi Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Ya. Collaboration platform, virtual community. Ya. Nah, kita mau mulai dari mana? Kalau produknya udah ada, oke, mulailah dari e-shop. Ya, kalau nggak mau sedia produk, mau jasa aja, coba lihat, ya, coba lihat apakah kita bisa jadi penyedia jasa. Tapi kalau kita mau jadi ada di kuadran ini penyedia jasa, maka kita butuh inovasi yang lebih. Ya, kita nggak perlu terintegrasi dengan banyak hal, tapi kita butuh inovasi yang lebih. Tapi kalau kita ada di kuadran keempat ini, ya di atas kanan atas ini, maka kita butuh integrasi dengan pihak lain dan kita butuh inovasi yang lebih. Kita lihat Gojek misalnya, ya di sana banyak yang terlibat, sampai urusan peta ada. Oke? Nah, ini bentuk-bentuk keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita jualan online. Pertama, web katalog ini dapatnya dari harga barang, ya, atau orang yang nitip barang, kita dapat sekali nitip berapa, gitu kan? Tokopedia itu kan gitu, orang transaksi maka ada biaya yang harus dibayarkan oleh pedagang ke Tokopedia, ada kerjasamanya entah gimana sampai bisa diskon, entah apa segala macam, ya. Atau digital content, kita jualan digital content. Enaknya jualan digital content itu adalah nggak habis-habis. Ya,
Anda jualan foto, bisa? Bisa. Ya, itu kalau cari foto, cari gambar di Google ada selalu dapat Shutterstock. Shutterstock itu tempat jualan foto. Makanya gambar dari Shutterstock itu selalu ada watermarknya karena itu jualan. Ya, nanti kalau udah bayar baru watermarknya dihilangin. Ya, digital content itu nggak habis-habis kan? Jualan foto, ada yang beli, udah beli, masih ada kan foto kita, dibeli lagi, nggak habis-habis. Ya, aplikasi di download orang, di kita nggak habis kan? Namanya digital content, multimedia, game, itu digital content. Advertising support, didukung oleh periklanan. Jadi biaya kita murah ke konsumen, tapi kita dapat revenue-nya, keuntungannya dari advertising, dari iklan. Ya. Mix advertising and subscription. Gabungan antara iklan sama registrasi registrasi pengguna. Pengguna daftar bayar. Kalau nggak daftar iklan, kan gitu ya. Fee for transaction, ini untuk business to business, sekali transaksi ada fee-nya. Ya, atau fee for service. Ya, ini adalah bentuk-bentuk revenue yang bisa didapatkan. Jadi, bagaimana cara kita dapat keuntungan? Atau mungkin ada yang nanya, itu Google kalau kita search engine, pakai search engine-nya kan gratis. Dia untungnya dari mana kok bisa gede gitu? Ya. Nah, ada layanan dia yang lain yang membiayai bisnisnya. Sehingga di sisi kita dapatnya gratis. Ya kan? Kalau kamu punya video taruh di YouTube terus nanti dipasangi iklan, kan? Ya, kita dapat revenue kan itu, digital content. Nah, YouTube dapat dari mana? YouTube dapat dari pemasang iklan. Oke? Nah, ini masukan. Jadi ketika Anda merancang model bisnis e-commerce, pertama lihat dulu kita ada di kategori mana, siapa yang kita layani dan apa yang kita berikan. Lalu dari mana keuntungan kita dapat. Oke? Nah, supaya Anda lebih paham bagaimana model bisnis dari sebuah e-commerce, ya, saya minta Anda bikin satu blog post, ya, nulis di blog. Oke, jadi bukan minggu depan kita bahas masih e-commerce ya kalau nggak salah ya, lihat di Classroom masih e-commerce. Tapi kalau saya minta ini minggu depan, mungkin nggak keburu, ya. Jadi ini agak panjang. Saya minta minimal 1 kali belanja online. Terserah mau beli barang apa, mau harga berapa. Ya, mau beli barang harga 50.000 di Makassar, ya, tapi bukan GoFood ya, bukan GoFood, bukan bukan GoShop, bukan GoFood, tapi belanja online seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, ya. Jangan yang luar negeri. Kalau luar negeri nanti ngirimnya pasti lama, ya, makan 3 minggu sampai 3 minggu lebih biasanya. Ambil yang dalam negeri aja, saya nggak tentukan barangnya apa, harganya berapa, terserah kamu butuhnya. Ya jadi beli barang yang kamu butuh. Ya, tapi minimal belanja sekali, lalu amati. Ya, apa yang Anda amati? Mulai dari bagaimana dia menyajikan katalog, detail produk, bagaimana pilihan pembayaran, ya, bagaimana pilihan delivery. Tentu Anda lihat dari sisi konsumen pasti. Ini murah, ini nyaman, ini cepat, ini terjamin, gitu kan? Ya. Cara pembayaran, saya bisa tanpa kartu kredit misalnya. Ya kan? Itu. Lalu tracking, bisa nggak delivery-nya kita tracking? Bisa nggak kita pantau perjalanan barang saya dari pengirim ke saya? Ya. Lalu bagaimana customer management-nya? Adakah, walaupun misalnya jangan beli terus dibatalin hanya untuk ngetes ini, bukan. Ada enggak penjelasan tentang bagaimana pembatalan? Bagaimana komplain? Ada enggak aturan itu di situsnya? Ya. Kemudian salah satu juga customer management itu wishlist. Wishlist itu barang-barang yang pengen beli tapi belum bisa. Ya kan? Masukin wishlist. Nah, itu juga salah satu contoh customer management. Ada layanan marketplace, ada layanan e-commerce yang
Kalau kita udah masukin wishlist, biasanya berapa waktu kemudian ada email. Mau beli nggak nih barang? Sudah mau habis. Ya, atau ada email, ayo beli sekarang, harganya pas turun. Atau Harbolnas itu 12-12 ya, 12 Desember. Ya, khusus barang kamu yang kamu suka ini ada di wishlist, itu di Harbolnas nanti diskonnya 50%. Nah, itu bentuk customer management. Bagaimana menjaga supaya customer itu selalu datang, dan datang. Selalu belanja. Oke? Dan bagaimana rating serta reviewnya. Bagaimana kita menilai pelayanan, bagaimana kita menilai produknya. Ya, karena kepuasan pelanggan itu penting. Ya. Nah, bagaimana mereka memanage? Jadi yang Anda fokus itu adalah toko online-nya apa. Oke? Ya, tapi usahakan jangan semua sama. Wah, kalau di sini ada berapa ibu-ibu. Ibu-ibu itu hobinya Shopee ya. Ya. Kalau bisa jangan Shopee saja, ganti beda-beda. Nanti saya kasih catatannya di Classroom ya, di materi Classroom. Saya kasih batasan. Kalau misalnya lebih dari sekian yang bahas satu marketplace, nanti poinnya saya kurangi. Ya, oke? Nanti saya kasih penjelasan detail. Supaya kamu tidak ngumpul di satu tempat jualan saja. Coba aja jualan yang pembeli coba aja di marketplace yang lain, di pedagang yang lain. Oke, yang saya maksud bukan yang jualannya, tapi yang saya maksud marketplace-nya, Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Ada banyak kok, ya. Belanja apalagi ya. Cuma saya tidak anjurkan yang luar negeri. Ya, luar negeri pengirimannya suka lama. Kemudian luar negeri umumnya sih kartu kredit. Ya. Nah, apapun pilihan pembayarannya Anda ulas dalam blognya. Jadi blognya judulnya belanja online, isinya adalah tentang pengalamanmu belanja online dan silahkan direview proses itu terkait dengan poin-poin ini. Paham? Bisa pas gajian. Ya, makanya saya tidak minta minggu depan. Ya, saya minta sebelum, jadi blogmu sudah ditulis. Jadi ini menambah ya, bukan mengurangi tugas mingguan. Tugas mingguan minggu depan tetap kamu nulis. Ya, tetap kamu nulis. Tapi ini satu blog tambahan. Waktunya adalah sampai sebelum UAS, sebelum akhir semester, sebelum pertemuan ke-16. Jadi kamu punya waktu 8 minggu, kurang lebih. Nah, 8 minggu berarti 2 kali gajian ya, Yogi ya. Ketawa. Ya, oke, 8 minggu tuh 2 kali gajian. Ya, ya tidak harus yang mahal lah, ya. Yang penting itu kamu butuhkan karena kamu yang pakai, bukan untuk saya belanjanya. Ya, memang kebutuhanmu dan belanjanya online. Nah, pengalaman belanja onlinemu silahkan diulas. Ada lagi pertanyaan? Ananda bertanya, 500 kata saya kira enggak terlalu mengikat lagi karena ketika kamu membahas semua ini, ya, ketika kamu membahas semua ini, ketika kamu membahas semua ini, saya pikir itu akan lebih dari 500 kata. Ya kan? Ya. Ini sudah 6 poin. Ya. Kalau satu poin kamu bahas cukup detail, saya yakin itu akan lebih dari 500 kata. So, tidak mengikat lagi ya Ananda ya. Thank you. Ada lagi? Nanti detailnya saya taruh di Classroom. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, disebut aplikasinya, ya. Disebut aplikasinya dan tanggal berapa kamu belanjanya, ordernya, termasuk tanggal berapa tiba barangnya.
Karena kan bagian dari ulasanmu, pengirimannya cepat apa lambat. Pengirimannya bukan cepat lambatnya, pengirimannya sesuai janji atau tidak. Ya kan? Kalau memang dia janji 2 minggu, terus tibanya memang 2 minggu, ya berarti kan itu normal. Ya kan? Kalau dia janji 3 hari, tibanya 5 hari, ya berarti ada masalah. Ya, kalau dia janji 3 hari, tibanya besok, wah itu keren gitu kan? Ya, jadi sebut nama toko, sebut nama marketplace-nya, sebutlah barang apa yang kamu beli. Jadi belinya jangan yang pakai malu-malu gitu kan? Ya, sebut barang apa yang kamu beli, sebut tokonya, sebut harganya, sebut lama pengirimannya. Jadi dari tanggal berapa kamu pesan dan tanggal berapa kamu terima. Kalau misalnya baru Jeki belanja online bisa pakai yang itu saja. Belanja onlinemu adalah setelah kuliah ini. Oke? Ya. Kalau baru saja belanja online kan berarti kemarin. Ya, Cindy ya. Helen jelas ya, sebutkan aplikasinya. Cynthia mau tanya, ayo tanya apa Cynthia? Baru pesan kemarin, nggak dihitung. Ya, waktumu masih 2 bulan ke depan, masih 4 minggu ya. Masih kurang lebih 6 sampai 8 minggu. Lagi ndak butuh, ya cobalah lihat dalam 3-4 minggu ke depan kira-kira kamu butuh apa lagi, kan gitu ya. Cynthia bertanya, Tokopedia tetap B2B karena Tokopedia ada jual barang bekas. Nah, begini, kebijakan di Tokopedia, ketika kalian mau menjual, itu dia sebut buka toko. Ya, buka toko. Jadi, kamu seolah-olah punya toko. Jadi, dipandang oleh Tokopedia sebagai pebisnis. Gitu kan? Beda dengan kalau kamu jual di OLX. Kamu dipandang sebagai pribadi. Beda toh? Maka saya dan banyak orang mengkategorikan marketplaces itu adalah B2B. Oke, Cynthia? Fakita, barangnya pesan lewat Instagram. Jangan. Kalau Instagram itu kan berarti consumer to consumer sebenarnya. Ya kan? Kamu jualan langsung. Kayak kemarin saya beli sirup, pesannya lewat WA gitu kan. Ke teman saya yang kebetulan jual sirup misalnya. Jangan, bukan itu. Ya, itu kadang transaksinya tidak bisa di-track kan. Ya, ke marketplace ya, Fakita ya. Ada e-commerce yang termasuk dalam 2 jenis atau lebih. Maksudnya bagaimana, Yogi? Bisa sebut 2 jenis contohnya bagaimana? Bukalapak itu B2B. Ya, Bukalapak itu B2B. Sejauh ini Cynthia, saya sebagian besar berpendapat bahwa Tokopedia itu B2B. Jadi yang dia layani itu pada prinsipnya adalah pedagang. Ya, Willy, Bukalapak B2B, karena kita masuk Bukalapak juga nyari toko kan? Ya, nyari toko ya. Saya tidak pernah belanja di Bukalapak sih. Tapi seingat saya mirip dengan Lazada, mirip dengan Blibli. Ya kan? Pertanyaannya Yogi saya tidak ngerti, Yogi. Oh, maksudnya Yogi e-commerce termasuk dalam 2 jenis atau lebih gitu ya. Artinya dia masuk dalam B2C, B2B juga. Gitu. Ada yang mengkategorikan Traveloka itu B2B dan B2C. Kenapa? Karena B2B dia melayani melayani maskapai sama hotel. Ya, tapi dia juga melayani konsumer. Nah, cuman sebenarnya secara prinsip dia lebih melayani apalagi airline sama hotel. Ya, bisnis to bisnis.
gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak yang dua masuk kategori B2C dan B2B, kalau dilihat dominannya, artinya dominan layanannya dia kemana, itu ya relatif nggak ada. Ya, kalau bilang Traveloka, memang dia jual ke konsumen, tapi sebenarnya dia membantu jualkan jasa airline sama jasa hotel. Tokopedia menjual ke konsumen? Enggak, dia membantu jualkan pedagang A, pedagang B, pedagang C itu. Gitu. Maka dia adalah kategorinya B2B. Ya, nanti saya coba cari contoh ya, Hari Yogi. Kira-kira apa studi kasusnya yang bisa jadikan contoh dia B2B, B2C juga. Ya kan? Gitu. Atau kita bisa lihat sisi ini. B2B sama B2G. Bisa kan? Dia melayani bisnis juga melayani pemerintah. Oke? Berarti jawaban untuk pertanyaannya Yogi, ya ada. Ya kan? Dia melayani bisnis, dia juga artinya dia supplier untuk pedagang, dia juga supplier untuk pemerintah. Berarti dia melayani B2B, melayani B2G juga. Oke? Kira-kira itu contoh. Nanti saya coba cari yang mana yang B2B sekaligus B2C-nya. Ya. Kalau seperti Bineka, itu memang dia bertanggung jawab langsung kepada konsumernya. Ya, Bineka. Kalau Tokopedia, itu yang bertanggung jawab si pedagangnya. Ya, yang tanggung jawab kepada konsumer itu si pedagangnya. Kalau Bineka, dia yang bertanggung jawab langsung atas produk sampai ke pelanggan. Maka kita kategorikan dia business to consumer. Jadi Bineka sendiri yang bertanggung jawab pada konsumen karena dia melayani konsumen secara langsung. Kalau Tokopedia dia hanya jadi perantara. Ya, dia hanya jadi perantara antara pedagang sama konsumen. Ya, Bineka itu jadi rujukan harga memang. Ya, kalau misalnya kita mau pengadaan, rujukan harganya di Bineka. Padahal mahal lagi. Tapi Bineka itu kadang ongkos kirimnya murah. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk blognya jelas ya. Nanti tunggu detailnya saya kasih kalau kita mau lanjut diskusi tentang blognya, diskusi di Classroom ya. Ya, saya kira juga karena waktu, nanti tanya jawabnya kita lanjut di forum di Classroom. Saya lihat forumnya masih jarang yang buka-buka ya. So, sebagai penutup, kita mainkan lagi ya. Tunggu, saya siapin dulu. Ya, saya ingin lihat apakah dari pembahasan contoh-contoh yang saya berikan, Anda bisa berubah pikiran. Ya, dari tadi hanya 50% akurasi, saya berharap sekarang bisa lebih tinggi. Oke, siap. Saya alihkan dulu. Cereng. Kembali ke joinmyquiz.com. Kali ini dengan 946 940. Wih, ada yang sudah masuk. Oh, Alvin rajin. Thank you Alvin. Saya baru mau kopas. Ini nomornya. 946 940. 6 orang masuk. Mudah-mudahan ini 100% ya.
Yesi, oke. Michelle, Januar. Unsave name, saya hapus ya. Masuk ulang ya. Oke, Yevien masuk. Melisa, Ananda, oke. Wih, siapa nih? Jangan nama ini dong. Ya, ini siapa nih? Sorry, saya keluarin. Pakai nama yang saya bisa baca. Saya jadi buta huruf tadi tiba-tiba. 15. Tujuh belas. Oke. 18. Dua lagi. 4 lagi. Cevon. Ini siapa? 19.017. Natasha. Oke, nggak apa-apa, Natasha. Yang penting ada identitasnya. Dan kebaca. 20. Lagi 2. Dua lagi. Alvin tadi sudah masuk rasanya. Oke. Sudah 21. 21 juga. Ya, 22, cocok 22. Oke, sudah masuk semua. Kita bisa mulai. Ya, Helen masuk lagi. Helen 2 kali, Helen ya. Nanti kalau saya lihat yang tidak ada gerakan, saya hapus ya. Udah, semua masuk? Bisa kita mulai? Mudah-mudahan sudah ya. Siap. Pertanyaannya sama, 5 pertanyaan, 1 menit untuk setiap pertanyaan. Ya, saya cuma mau ngetes apakah contoh-contoh tadi itu bisa dipahami atau tidak. Ya, kalau dipahami berarti kuis yang sekarang akan lebih baik hasilnya daripada pre-test tadi. Oke? Kita mulai. Go. Nah. Wis ada yang salah. 1, 2. Ya, sejauh ini baru 2 kesalahan. 5 kesalahan. Aduh. Yo. Dicermati dulu pertanyaannya ya, nggak perlu buru-buru. Panjang. 86% akurasi. Wah, turun lagi loh. Michelle selesai, Haryogi selesai, benar semua. Alvin Hong selesai, benar semua. Theodorus selesai. Cynthia selesai, benar semua, mantap. Melissa. Yesi, oke. Oh. Tenang. Ananda satu salah, Ananda. Tenang.
10 yang sudah selesai 100% benar. Mantap. 11. Tinggal Yevian, pelan-pelan Yevian, masih ada waktu. Oh. Satu lagi, mudah-mudahan benar. Benar. Oke. Selesai. Saya keluarin ini ya. Oke. 90% akurat. Mantap. Ya, kenaikan signifikan. Artinya contoh-contoh yang saya berikan tadi Anda bisa paham ya. Diingat terus ya. Juaranya adalah Michelle ya, Haryogi nomor 2 dan Theodorus nomor 3. 90%. Oke, mantap. Yang masih banyak salah nomor Q4. Question 4. Ya. Masih banyak salah, 81%. Apa pertanyaannya? Ketika Anda memiliki usaha menghasilkan produk dan membuka toko online pada situs Bukalapak, itu berarti Anda bisnis to bisnis, ya. Anda tidak jual langsung, Anda menggunakan jasa marketplace, ya. Bisnis to bisnis. Ini jawab apa? Business to consumer. Ingat Ananda, business to consumer itu berarti Anda menjual langsung kepada pembeli. Ya, tidak lewat jasa pihak Bukalapak. Nah, ketika Anda buka tokonya di Bukalapak, berarti itu sudah menggunakan jasa business to business. Ya. Franz juga B2C. Yevian C2C. Di Bukalapak memang ada layanan C2C-nya, tapi dominannya adalah B2C. Kenapa ini tidak cocok, Yevian? Karena bisnis Anda sendiri pebisnis. Ya, Anda sendiri pebisnis. Ingat pertanyaannya, Anda memiliki usaha. Ya. Kemudian jual ke konsumen, tapi lewat Bukalapak. Berarti Anda menjalin kerjasama B2B. Oke, jelas bukan C2C ya, Vian, karena di sini Anda sebagai pengusaha, Anda sendiri bisnis, ya kan? Nah, C2C benda ada B-nya. Fakita, B2C, ya, bisnis. Ingat sekali lagi B2C kalau kita jual langsung ke konsumen. Tapi ini tidak, kita lewat jasa bisnis yang lain. Oke? Ini membuat website. Nah, ini B2C, ya. Melayani pelanggan. Di sini pelanggannya tidak spesifik pemerintah, jadi belum tentu B2G, ya, Yevian. Fakita, C2C. Kalau Fakita ini C2C, ya pertanyaannya jelas. Anda memiliki usaha, berarti B, ya kan? Jual ke konsumen, B2C. Oke? Jadi kalau usaha ya jelas itu bisnis. Oke? Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ya, jangan lupa cari waktu, cari apa yang bisa kamu, beli untuk kemudian diulas dalam blog
belanja online. Oke? Ya, waktumu panjang. Ya, tapi mingguannya tetap ya, mingguannya tetap. Silakan lihat di Classroom, minggu depan kita bahas apa, Anda silakan bahas itu. Oke? Pertanyaan saya kira nanti kita lanjut di forum di Classroom ya. Oke, dengan ini saya akhiri kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa diingat terus ya. Dan jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Mudah-mudahan wabahnya bisa segera berlalu dan kita bisa kuliah kembali di kampus seperti biasa. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin masih online. Kemarin ada surat edaran dari yayasan lagi. Oke, kita ikuti saja. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa yang hari ini menjalankan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.